Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azimul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar? Galau-galau? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih ingat pelajaran kita waktu yang lalu membahas masalah apa? Nikah. Arkanun nikah. Rukun nikah. Hafiz? Masih ingat? Ada berapa rukun nikah? 5. 1. Adanya calon suami. 2. Adanya calon istri. 3. Adanya wali nikah dari calon mempelai perempuan. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Yang kelima, adanya lafaz ijab dan qabul. Sekarang Ustaz tanya Hafiz, apakah setiap seorang laki-laki yang akan menikah itu bisa dilaksanakan akad nikahnya menurut syariat Islam? Hafiz? Tidak, Hafiz. Tidak. Karena di dalam Islam seorang laki-laki yang akan menikah itu dia harus memenuhi 8 syarat. Ada berapa, Bis? 8 syarat. Arkanun nikah khamsatun. Rukun nikah itu ada 5. 1. Zaujun, suami. Maksudnya calon suami. Sekarang Ustaz ulang. Apakah setiap laki-laki yang akan menikah itu bisa dilaksanakan pernikahannya menurut syariat Islam? Hafiz? Tidak. Kenapa? Karena di dalam syariat Islam seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan dia harus memenuhi 8 syarat. Apa itu? 1. Beragama Islam. 1. Beragama Islam. Artinya kalau wong kafir, Hafiz, bisa dilaksanakan pernikahannya menurut syariat Islam? Tidak. Kemudian yang kedua, asli laki-laki. Asli laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya palsu, kalau laki-lakinya palsu, ada kira-kira laki-laki palsu? Banyak.
Mana contohnya? Contohnya seorang perempuan yang berpenampilan laki-laki. Jadi kalau seorang perempuan yang berpenampilan laki-laki dan sekalipun dia mengaku kalau dia itu seorang laki-laki, pernikahannya tetap tidak bisa untuk dilaksanakan menurut syariat Islam. Jadi kalau begitu boleh tak menikahkan LGBT? Tidak. Tidak. Itu menurut syariat Islam. Nah, kemudian syarat yang ketiga, tidak dipaksa. Syarat yang ketiga, tidak dipaksa. Jadi kalau ada laki-laki yang dipaksa, cak mana? Sah kira-kira menurut syariat Islam? Kalau ini menjadi syarat, berarti tidak sah. Kemudian yang keempat, belum beristri 4. Syarat yang keempat, calon seorang laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, dia belum punya istri 4. Kenapa? Karena batas boleh berpoligami menurut syariat Islam itu cuman 4. Sebagaimana ada diriwayatkan di zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu ada seorang sahabat yang punya istri 6. Terus dia menghadap kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya istri 6. Bagaimana? Kata Rasulullah, ambil 4, buang 2. Datang lagi yang punya istri 5. Terus dia bilang, wahai Rasulullah, saya punya istri 5. Bagaimana? Kata Rasulullah, ambil 4, buang 1. Berdasarkan 2 hadis ini, ulama ahli fikih menetapkan batas seorang laki-laki boleh berpoligami menurut syariat Islam itu cuman boleh sampai 4. Artinya kalau dia sudah punya istri 4, tidak boleh lagi untuk dilangsungkan pernikahan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bukan mahram. Bukan mahram. Mahram maksudnya wong yang haram untuk dinikahi. Seperti ayah dengan anak, ibu dengan anak, wak bibi dengan ponaan, kakek nenek dengan cucu. Bisa dipahami? Kemudian syarat yang keenam, laki-laki itu tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan
bakal istrinya. Laki-laki yang akan menikah itu tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya. Mana contohnya? Uang dua beradik. Uang dua beradik. Uang dua beradik. Seperti misalnya sudah menikahi ayunya. Kemudian mau mengambil lagi adiknya. Itu dalam Islam haram. Andai kata dipaksa, pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Syarat yang nomor berapa? Yang nomor 6. Syarat yang ke-6, calon suami yang akan menikah itu tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya. Kemudian yang ke-7, laki-laki yang akan menikah itu mengetahui betul calon bahwa calon istrinya itu termasuk yang tidak haram untuk dia nikahi. Jadi syarat yang ke-7, seorang suami itu mengetahui betul bahwa calon istrinya itu termasuk yang tidak haram untuk dia nikahi. Artinya yang betul-betul perempuan yang betul-betul yang halal untuk dia nikahi. Kemudian syarat yang ke-8, tidak sedang ihram haji atau ihram umroh. Jadi ada berapa syarat calon suami yang boleh untuk dinikahkan menurut syariat Islam? Ada 8. 1, beragama Islam, artinya orang kafir. Tidak. Yang kedua, asli laki-laki, artinya bukan betinanya. Kalau wanita yang nyamar tidak. Kemudian yang ketiga, tidak dipaksa. Jadi kalau Ajis nak nikah tapi dia kena paksa, berarti juga tidak. Kemudian belum beristri 4. Jadi kalau dia sudah punya bini 4, tidak bisa. Kemudian yang kelima, bukan mahram. Artinya bukan termasuk yang haram untuk dinikahi. Kemudian tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya. Seperti contoh orang yang 2 bersaudara tadi. Kecuali dalam waktu yang sudah berlalu. Umpama dia sudah menikahi adiknya, kemudian adiknya pisah. Entah itu pisahnya karena meninggal dunia atau karena cerai hidup. Dalam waktu yang sudah misalnya lewat 1 tahun, atau habis masa iddah adiknya tadi atau ayunya, maka pada saat itu dia sudah bisa menikahi adik atau ayunya yang lainnya.
Bisa dipahami? Kemudian yang ketujuh, laki-laki yang akan menikah itu mengetahui betul bahwa calon istrinya itu termasuk yang tidak haram untuk dia nikahi. Kemudian yang kedelapan, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram umrah. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.